ceritanya nih. Oh ceritanya. Udah apa? Insya Allah apa? Saya sampai dibayar tunai gitu aja ya, langsung itu ya. Oke, saya cerita bapaknya. Iya. Dibayar tunai. Sah. Bukan. Saya terima nikahnya terima gitu. nikahnya, iya, iya, Sama itu siap. yang saksi ngomong gitu saya ya, siap. siap ya. Dibayar. Udah berapa lama itu? Udah beberapa tahun ini. Malas terus, Iya. tapi dipaksain. Dipaksain tapi kadang-kadang udah jadi sampai kantor juga di sana tuh kayak nggak semangat kerja gitu jadinya terutama gitu. Udah gitu banyak yang tidak simpati juga di kantor terutama seperti Pak. Ya saya juga sering introspeksi mungkin ada kesalahan di saya tapi saya coba untuk memperbaiki sikap istilahnya tapi saya udah normal lah intinya sama teman juga baik, tegur sapa dengan baik seperti apa. Tapi tetap aja. Tetap terkadang masih pandangan ke saya tuh suka negatif seperti itu Pak Ustadz. Ya Allah. Nah terutama itu. Dan ada lagi Pak Ustadz yang saya pernah mau tunangan sama seseorang wanita kurang lebih setahun yang lalu itu. Jadi apa namanya saya setiap mau beli cincin itu ke toko emas dan belum lama ini juga saya sama itu jatuh pingsan. Iya. Oke. Sekarang belum menikah? Belum. Usia berapa? Saya sekarang 34. 34. Insya Allah Januari mau nikah. Oh gitu, iya. Iya, mohon doanya. Iya insya Allah. Insya Allah, amin. Jadi setiap mau hubungan serius dengan seseorang, pingsan. Selalu seperti Terus itu. putus jadinya? Iya, putus. Pokoknya sering tidak tenang. Saya tuh dekat dengan wanita, bawaannya selalu curiga, cemburu yang berlebihan. Seperti dimanapun saya berada kayak gitu. Jadi saya berpikirnya dia seperti ini ya, ngelakuin seperti ini ya. Padahal dia tidak sama sekali. Bahkan sudah bersumpah demi Allah, sampai nangis-nangis. Saya tetap nggak percaya gitu. Masih pikiran saya selalu dihantui negatif terus tentang dia. Begitu Pak Ustadz. Jadi saya nggak mau, jadi efeknya nanti saya rumah tangga tidak tenang dan timbulnya nanti perceraian seperti itu. Takut seperti itu. Iya seperti itu Kak Irfan. Calon istri, ada nggak? Alhamdulillah ada di sini. Ada? Mana, Ya. mana? Sini, Ini sini. ada. Wah alhamdulillah. Kita nikahin aja sekarang di sini. Ya, Assalamualaikum. Sini geser dikit. Sini geser dikit. Namanya siapa? Halimah. Halimah. Sudah berencana mau menikah katanya betul? Iya betul. Insya Allah Januari. Cemburuan katanya. Nova tadi ya? Iya Mas betul Nova banget. cemburuan? Banget. 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 Namanya siapa? Halimah. Halimah bekerja? Iya. Bekerja. Cemburuannya gimana? Iya Misal. Misal ya. Pokoknya selama saya di tempat kerja ataupun dimanapun tuh selalu dicurigain. Lagi di mana tempat kerja? Coba foto. Iya. Oh, iya kan? Minta telepon, video call terus gitu. Di sekelilingnya harus diamati sama dia. Iya benar. Iya kurang lebih Bahkan seperti itu. Apa? Ada pengalaman buruk dengan hubungan sebelum-sebelumnya? Iya kurang lebih seperti Diselingkuhin. Seperti itu kurang lebih. Iya. Mantan-mantan sebelumnya tidak jadi sebuah pernikahan karena apa saja? Selain pingsan tiap mau beli cincin, masa gitu aja langsung? Terutama ya saya tuh menilai calon pasangan itu selalu negatif Pak Ustadz. Dari dulu? Iya pokoknya setelah saya tuh kenal sama mantan saya. Mantan saya yang sudah beberapa tahun yang lalu sekitar 7 tahun atau 8 tahun yang lalu. Jadi Pas kenal dengan dia, jadinya jadi saya tuh sering banyak mengalami gangguan seperti itu. Jadi kayak sakit tiba-tiba waktu saya sama mantan. Itu pernah juga terasa sakitnya tuh ditusuk-tusuknya sampai saya nggak kuat. pada saat itu masih hubungan baik dengan... Masih hubungan baik seperti itu. Putusnya kenapa? Putusnya ya karena selingkuh seperti itu dianya. Hubungan dari yang lain lagi, curigaan lagi, Curigaan lagi, saya cemburu lagi seperti itu dan tidak bertahan lama. selingkuh lagi. Enggak. Saya beranggapan dia selingkuh juga Tapi sama. padahal kata dia enggak. Padahal enggak sama Ini sekali. enggak tahan, Akhirnya putus. enggak jadi nikah seperti itu. Terus Bahkan sampai- sudah persiapan hampir 80% untuk undangan segala macam seperti itu. Tapi tidak jadi terus. Oke. Iya. Mbah Limah, apa yang membuat Mbah Limah yakin dengan Mas Nova? apa ya? Saya nggak tahu sih. Pokoknya di hati saya ya udah. Saya emang belum pernah pacaran, jadi baru kali ini punya hubungan sama laki-laki.
Ya kalau ini saya yakinkan diri sih. Mudah-mudahan dia jodoh saya. Gitu. Betul, betul. Tersiksa nggak dicemburuin? Sangat. Udah disampaikan? Sudah berkali-kali. Dari cara halus, ngomong baik-baik, sampai saya marah-marah, sampai nangis-nangis juga tetap. Janjinya sih akan berubah. Kapan? Tapi selalu berulang-ulang, diulang lagi, diulang lagi. Nanti kalau sudah nikah gimana? Ya nanti insya Allah mudah-mudahan dengan melalui perantara Ustadz Danu, mudah-mudahan dibantu doa, mudah-mudahan saya bisa berubah dengan izin Allah, mudah-mudahan insya Allah. Dan saya udah niatin. Tapi niatnya saya sudah niat itu. bulat Coba untuk ucapkan kepada calon. Coba pandang calon istrinya. sayang, insya Allah aku akan berubah menjadi lebih baik lagi Amin. dalam cara bersikap maupun berpandangan. Insya Allah akan selalu berpikir positif ke depannya tentang kamu. Amin. Dan mudah-mudahan kita menjadi suami. Amin. Dan mudah-mudahan saya menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik untuk kamu dan kelak untuk anak kita. Amin. Mudah-mudahan kita diberikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Mempunyai keturunan soleh dan soleha. Amin. Amin. Ya gitu aja. Pak. Lega. Tapi memang kadang-kadang karena pernah ada pengalaman jadi curiga. Saking sayangnya. Tapi kadang-kadang kalau seperti itu justru jadinya lari. Iya, Ya. betul. Mudah-mudahan rencana pernikahannya juga dilancarkan ya. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. alamin. Baru pertama kali mengenal sosok pria loh. Iya, Ya. betul. Siap. Silakan Pak Penghulu. Udah selesai. Kita nikahkan sekarang saja sebelum berubah pikiran. Ya. Saya mau tanya sama Mas, siapa namanya? Nova Mas Bintoro. Nova. Mas, pernah marah sama salah satu orang tuanya? Iya pernah. Sangat Pasti. marah? Sangat marah. Ya sangat dan- marah itu maksudnya nggak harus ngomong, nggak diem. Iya diam, tapi dengan ucapan pernah dengan yang mungkin menyakiti hati ibu bahkan sampai nangis Kenapa? seorang ibu. Pernah? Mungkin terlalu kayak diatur misalkan gimana ya untuk baiknya seperti menanyakan hari ini kerja jam berapa, Ibu. iya kayak gitu terus sampai saya suruh Bu bikin papan tulis aja di rumah untuk jadwal kerja saya gitu. Oh Terus jadi ibu posesif banget. Nah salah sekarang masnya satunya posesif juga ke orang. iya. Tapi kasus yang marahnya dengan ibu ini, dengan kasus yang putusnya, yang selalu curiga itu duluan mana? Duluan yang sama mantan. Hmm. Duluan Yang sama putus tadi. mantan? Iya, lebih dulu sama mantan. Terus Mantan. kemudian sama Putus ibu. kemudian iya sama ibu sering berkata kasar seperti itu bahkan menyakiti. Sejak dulu? Ya. Ya enggak dari dulu sih. Sejak kapan? Setelah putus dari mantan yang pertama itu. Dari yang disampaikan sih Ustadz, maaf kalau saya salah kasih tahu ya. Ada sedikit kecurigaan dengan sang mantan tersebut karena semenjak kenal tiba-tiba jadi sakit-sakitan, betul? Betul sekali. Itu. Iya, seperti itu. Dan bahkan pernah dari mantan itu mengancam saya hidup saya itu tidak akan bisa bahagia dengan siapapun. Dia berjanji pokoknya hidup saya tidak akan bahagia dengan siapapun. Lah dia ngancam itu memang yang salah siapa? Iya itu dia makanya kan saya kan introspeksi dan saya tidak melakukan kesalahan sama sekali seperti itu. Ya, karena biasanya kalau terlalu posesif seperti itu, dulunya memang ada genetik sih. Jadi kalau Posesif itu genetik. ya genetik kalau memang tidak dijalankan, kalau keinginannya tidak dijalankan, itu biasanya malah marah biasanya. Pengennya marah. Betul Iya, begitu ya? Bawaannya emosi, Ya, maunya tidak terkontrol. emosi. Nah, ini memang genetik yang memang tidak disadari biasanya. Jadi itu yang bisa merubah hanya Mas Nova sendiri. Jadi kalaupun saya membantu, saya paham sih maksudnya. Nah tapi saya harus mengeluarkan sesuatu di otaknya Mas Nova. Ada apa ya Mama? Genetik itu kan mirip orang kesurupan sebenarnya. Mirip. Mirip.
Kalau boleh saya cerita mirip seperti orang kesurupan. Bawaan. Dari turun Dari temurun. lahir turunan ya. Ah. Jadi mirip seperti orang kesurupan, cuma tempatnya dia di otak. Jadi dia tempat-tempat tertentu yang berhubungan dengan hati, berhubungan dengan otaknya, berhubungan dengan mata, telinga, seperti itu. Iya Pak Ustadz, ada lagi saya pernah ke orang Pernah atau ngerti. sering? Iya sering, sangat sering ya ke orang Tadi ngerti. ngomong ke saya gini, saya sering ke orang pintar sampai kan, saya pernah ke orang pintar. Ngomong Iya. sebelumnya Sering sampai sama gini. pernah Enggak, beda. sering ke tempat orang pintar itu. Buat apa? Sana Untuk teh? diobati. Yang tadi yang istilahnya. sakit-sakit kepala Terutama dan- itu salah satunya intinya supaya untuk menjaga saya terutama seperti itu dan istilahnya biar ada pamor ataupun istilahnya Biar wibawa gitu di kantor terutama itu saya pernah gitu sampai saya dimandiin ya kayak terus ada beberapa orang pintar itu pernah menerawang saya Ustadz itu ada dari Nyi Blorong itu ikut campur untuk apa namanya ini saya lah intinya untuk merusak istilahnya untuk menghambat segala apapun katanya beberapa orang pintar itu pernah dan tidak satu orang pintar itu dan ada dari gangguan dari ibu apa ya, Nyi Blorong itulah katanya. Di mana di tubuhnya Iya. Mas Nova? Iya betul. Mas Nova deg-degan nggak? Iya, dari tadi saya masuk ke sini juga, maaf nih, saya buangnya buang air kecil terus. Oh, Dan deg-degan nggak? deg-degan juga. Oh. Paham sama panas di. Ayo kita coba hilangkan Nyi Sampai Blorong. merah ini. Panas banget. Siapa tahu Nyi Blorongnya ada di sini. Ya, yuk doa yuk. Yuk. Mas Nova, aminkan doa saya ya. Saya akan membersihkan aja Mas Nova, kemudian saya coba akan berdoa memohon pada Allah Ta'ala genetik yang kurang baik itu mudah-mudahan diganti oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah berkenan ya, amin. Istighfar Mas Nova, buka matanya Mas, Buka matanya. buka matanya. Sini. Sifar. Kram banget di tangan saya, dua-duanya. Kram. Mm-mm. Mas Nova belajar bela diri. Saya dulu pernah dari kecil ikut pencak silat, tapi setelah itu saya berhenti dan saya pernah beberapa kali diisi badan saya. Sampai pernah ada orang yang ngerti juga kalau saya diisi nanti yang ada di belakang saya ini pada mental semua seperti itu. Saya bilang udah isi Wih, aja. mental semua nih bener tadi. Ya Terus? gitu Kak Irfan. Jadi Suka, sebentar. Udah berapa lama kenal? Dari bulan Juni, Bulan Juni, Juni. 6 bulan ini sekitar ya. 6 bulanan. Ya. Pernah seperti ini? Pernah waktu itu tetangga juga ngasih tahu gitu kalau dia tuh sebenarnya wataknya agak buruk gitu, agak keras. Terus ada yang di dalamnya tuh ada Pernah kejadian sisik-siknya. seperti tadi nggak? Nah itu waktu itu sempat ngeliat juga tapi udah sampai gitu-gitu dia tangannya. Pernah diobatin juga. Tapi Saya nggak pernah sampai lihat. kayak tadi banget nggak? Saya tahan waktu itu dibantu ditahan sama orang-orang. Ya, nggak mau gitu juga ya? iya sebenarnya nggak mau seperti ini, pengennya hidup normal aja seperti layaknya manusia biasa gitu Pak Ustadz. Ya. Ya Allah, terima kasih Pak Ustadz udah Sebentar, dibantu. ini tadi sebetulnya ada apa Ustaz? Iya betul ini ilmu silatnya, ilmu tempelan, dirajah benar. Tapi bisa Betul di Raja, saya pernah di Raja. Betul. Badan saya keluar. pernah. Alhamdulillah keluar. Alhamdulillah keluar. Bagaimanapun kondisinya, Insya Allah. menerima ya, dampingi ya. Iya. Tuh, calon istrinya sudah baik sekali gitu, menerima apapun kondisinya, keadaannya, kekurangan, kelebihan diterima. Ya, jangan cemburuan lagi, kasihan itu. Ya, Terima janji kasih. lo. Siap. Tanggal Janji, berapa insya Allah. nikahnya? Tanggal 19 Januari, 19 Kak Evan. Januari. Pak Ustadz, mohon doanya biar cuaca, Amin. biar berkah, Amin. lancar, cuaca juga terang nantinya. Amin. Kok Amin. sampai cuaca. Iya, soalnya Nikahnya di luar. iya di rumah. Di Enggak. rumah, di luar depan rumah, Di depan rumahnya rumah. Ya calon. udah kalau misal hujan pun kayak film India aja udah gitu. Romantis. Ya, Iya gitu Kak Evan, terima kasih. apapun ya udah mudah-mudahan langgeng. Cepat Amin. dapat Amin. keturunan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, ya. Sebelum sama Kak Irfan dan semua kru. Juga doanya dari ibu-ibu yang ada di sini dengan bapak-bapak.
Terima kasih semuanya. Doain yang terbaik, Iya, mohon ya. doanya semuanya ya. Biar cepat sembuh. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah latihan belum? Kartikanya udah latihan, suka latihan? Ya, insya Allah udah. Coba. Ceritanya nih. Oh, sih ya. Udah apa? Insya Allah apa? Saya sampai dibayar tunai gitu aja ya. Langsung itu ya. Oke, saya cerita bapaknya. Iya. Dibayar tunai. Sah. Bukan. Saya terima nikahnya iya, terima gitu. nikahnya, iya, Sama siap. itu yang saksi ngomong gitu saya ya, siap. siap ya. Dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Halimah binti Fulan dibayar tunai. Nama bapaknya siapa? Bulan. Iya. Iya, siap. Sudah disiapin mas kawinnya sudah? Mas kawin sudah disebutin? Namanya Halimah apa namanya? Halimah Purnahayati. Nah, binti siapa? Mas kawinnya rahasia kali ya? Pak Kenapa Irfan ya? emang? Oh, nggak apa-apa. Udah biar apal ya. Oh, biar hafal. Coba dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Halimah Purnahayati bin Bambang. Binti. Oh iya, binti Bambang dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Oke. Insya Allah latihan bosan latihannya. Pak Irfan. Terima kasih banyak Pak Irfan. Ya mudah-mudahan. Nah, Semangat ini, biar semangat. ya semangat ya. Pak Irfan. Oke. Mudah-mudahan ya. Pengantin, ibu-ibu mau salaman nih pengantin ini. Terima kasih ya. Ya. Sama-sama. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga. Ya. Nih ibu sepi mana ini? Ayo, hei. Isi hei. Rapikan lagi. Langsung bubar si ibu. Biasanya disuruh geser tuh lama ibu-ibu ini. Geser, wurt, langsung bersih. Siun kau. Tadi prosesnya tuh gitu saat duduk dulu. Saya lihat tuh jarinya tiba-tiba gitu ngelipet, wut, gitu. Ya Allah. Kok kebanting saya mencelang itu mah. Lanjut ibu. Ustaz lanjut. Tarik, Mas. Tarik. Maju ke depan. Aduh. Bisa silat nggak? Ya mungkin bisa lagi. Di tengah-tengah. Silakan ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama saya Lili Sobria dari Serang, Banten. Serang Banten, Ustaz. Iya. Ibu Lilis. Lilis ya. Pertama-tama, alhamdulillah, saya mau testimoni dulu ya Kak Ivan ya. Alhamdulillah, ibu saya sekarang sudah sembuh dari penyakit jantung waktu ngikutin dan ngedoain doa dari Pak Ustadz Danu. Di rumah? Iya di Gimana rumah. ceritanya, gimana nonton acara Siraman Kolbu? Ya sudah lama bukan siraman kolbu. Tapi Dulu? iya bengkel hati. Bengkel hati yang zaman dulu? Iya. Terus gimana ceritanya, dibawa ke studio atau di rumah? Pertama di rumah, udah gitu ibu saya kan nggak bisa apa-apa di kasur. Saya bilang nonton Ustadz Danu, Mi, ini ada Ustadz bagus saya bilang gitu. Tahun berapa itu ingat nggak? Kurang lebih 6 atau 7 tahun yang lalu. Betul, terus. Udah gitu, iya Ustadz Danu ngedoa, Umi hanya ngaminin. Udah gitu. Depan TV tuh? Iya depan TV, getar Umi saya. Udah gitu, pengen ke Ustadz Danu nyari. Gitu. Yang ngajak ibu sendiri? Iya, akhirnya ke Taman Mini cari TPI, jalan kaki saat waktu itu, itu, ya nyasar-nyasar. Alhamdulillah ketemu sama Ustadz Danu. Semoga Pak Ustadz Danu panjang umur, sehat. Dan selama Pak Ustadz Danu gak ada itu, saya sama Umi rindu. Rindu dengan Ustadz Danu doa-doanya. Alhamdulillah sekarang tadi Siraman Kolbu ya. Alhamdulillah. Kondisi ibu sekarang bagaimana? Iya, kondisi saya Ibunya? alhamdulillah ada. Ada mana? Ibunya mana? Sini bu. Ayo, pegang aja. Ya, Iya, ini ibu saya. iya. Duh, Assalamualaikum. Ustaz. 6 Waalaikumsalam. tahun lalu ibu datang ke Taman Mini, saat itu TPI acara Bengkel Hati bareng Ustadz Danu juga ya. Saat itu ibu sakit apa? Sakit banyak. Banyak. Terus Darah tinggi, jantung, asam urat. sekarang Alhamdulillah.
Sehat.